tapi ternyata belum bisa diterima. Ya, saya coba lagi kawan-kawan. Tapi itu pentingnya, seluruh indera kita peka pada Tuhan. Kenapa? Wangi-wangi aja. Atau mau spa. Sekarang sudah ada gereja yang pakai grade yang tiap 5 menit. Apa bedanya dengan dupa? Kan sama. Sama-sama punya aroma. Iya. Kalau yang pakai itu mungkin malah kesannya jadi takut, Pak. Kalau sendiri lama-lama itu kan otomatis, lama-lama khotbahnya otomatis juga. Stephen Tong itu Kak, waktu di itu dia khotbah karena saking capeknya kamu direkam. Rekamannya ini tahu dia cuma lip-sync. Satu kali ngomong nggak cocok. Doa siapa? Ini saatnya umat memikirkan sesama dan komunitas. Lasingnya didoakan oleh pemimpin. Ya, tapi itu saat paling nyaman untuk tidur. Kan itu jangan biarkan mereka tidur. Pokok doa dibacakan semuanya, bisa juga. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Ibu Marni di rumah sakit, anak dari ini yang terkena diabetes, Gini ya, daftar, mari kita doakan mereka. Lalu berdoa. Dan jenderal, kami berdoa untuk mereka yang sakit, pulihkanlah, pakailah semua alat menjadi tangan di tangan Tuhan tersebut. Berikanlah rasa syukur. Cukup daripada kami berdoa untuk Ibu Marni yang berada di rumah sakit karena operasi ini. Udah gitu, berikanlah semuanya sama, diulang lagi untuk orang yang kan banyak ya. Awalnya 3 tapi bulan Balai banget. Balai banget. Bubuk. Pemimpin bisa memberi kesempatan pada umat untuk berdoa bagi seseorang atau orang di sebelahnya. Sehingga ini suka saya bikin. Jadi setelah saya memberi kesempatan pada Anda secara pribadi berdoa untuk satu orang dalam hidup. Kalau temanya misalnya soal penyerahan diri, orang yang Anda kasih agar dia bisa menjadi orang-orang yang berserah pada Tuhan. Mari kita doakan mereka. Kita berdoa secara pribadi. Lalu tutup dengan doa Bapa kami atau saya menutupnya sendiri. Beberapa anggota jemaat bisa diminta untuk berdoa ke depan, ini juga biasa. Minta mereka menulis doanya akan lancar dan tidak kepanjangan. Jika ibadah panjang, pemimpin bisa mengisi doa sama dengan doa Bapa kami saja yang diucapkan bersama-sama. Ucapkan secara perlahan. Ya. Dan ini pun doa Bapa kami macam-macam. Kadang kita bisa mengajak mereka untuk memakai postur tubuh. Tanda menerima. Ya, teman saya mengajarkan dengan cara gini, tangan kanan dan tangan kiri dibuka, tangan kanan ditutup, lalu bergandengan. Dibuka itu seperti kita menopang tangan orang lain, dan tentu kita ditopang oleh orang lain. Inilah komunitas gereja ini. Dan banyak jemaat yang suka ketika saya mencobanya. Dan ada banyak. Atau di salah satu Natal saya memakai bahasa yang orang bisu, pakai apa? Saya nggak tahu bagaimana dia bahasa Islam, bahasa tubuh, seperti tarian. Itu ada satu ibu yang anaknya bisu sampai menangis karena anaknya dihargai, mendapat tempat di sana. Jika setiap garis doa Bapa kami diucapkan umat lalu pemimpin seperti yang kita tadi coba. Doa Bapa kami bisa diinginkan secara lengkap atau bagian doksologi saja yang diinginkan setelah doa dipanjatkan seperti kita coba tadi juga. Bisa juga beberapa petugas diminta maju dengan membawa foto peristiwa atau orang yang akan didoakan. Ini menarik sebenarnya.
doakan tanpa tahu yang kita doakan itu siapa tanpa parno berminggu kok didoakan. Apa fotonya atau di LCD ini Pak Marno kasih penjelasannya. Kerja kami pernah kedatangan satu keluarga dari Timor, itu murid saya juga, kayaknya temanmu, siapa yang Timor, kawin dengan pendeta, anaknya itu dioperasi jantung, dan kami membantu, tapi kemudian kenapa tidak kita hadirkan dalam ibadah kita juga. Lalu berhalangan, saya minta fotonya, lalu fotonya di LCD. Dan mereka, ini saya membantu, ini tuh orangnya. Lalu didoakan. Itu lebih visual dari Indonesia. Dan lain-lain. Persembahan. Persembahan adalah simbol persembahan diri. Maka umat harus diajak menyadari bahwa menata layani uang adalah wujud tanggung jawab dalam menata layani seluruh kehidupan. Jadi persembahan bisa dilakukan dengan mengedarkan kantong, mengundang umat untuk maju ke depan. Di sebuah jemaat di Boston malah saya lihat agak radikal. Saya belum berani mencoba karena pasti gagal di Indonesia. Yaitu selain persembahan itu diedarkan piring, nampan gitu. Lalu saya masukin mereka, saya masukin lagi, Bapak butuh uang, kan? Waktu itu krisis di Amerika luar biasa. Saya ambil, saya butuhnya $20, saya ambil. Tapi ngambil kan? Ya, ini ngambil Bu. Jadi ada yang ngasih, ada yang ngambil. Saya butuh. Jadi konkret sekali give and take-nya itu. Nah, kalau di sini sabar, sebentar. Bisa satu orang. Atau isin. Saya kaget loh. Tapi ada trust. Ya, sekarang saya bahwa mereka bisa dipercaya. Kita ini kan sekarang kotak persembahannya pun mau dibuat berdasar ya betul, tapi jangan gara-gara insiden saat itu lalu kita nggak percaya umat itu loh masalah saya. Insidennya yang ditangani. Menurut saya. Nggak ketemu terus gimana? Hah? Nggak ketemu. Paling dia mampunya jemput atau genggam. Tapi nilai trust yang kita tanamkan ke jemaat itu penting sekali. Kalau saya di gereja saya juga buat kecil, saya ngomong berkali-kali ya. Cepetan beranya kan jadi begitu. Lazimnya penatua membacakan ayat pengantar persembahan. Sebenarnya pembacaan ayat tidak mutlak. Sapaan bisa berupa ajakan untuk memberi persembahan tanpa ayat. Dua persembahan bisa dilakukan sebelum atau sesudah persembahan dilangsungkan. Sementara persembahan berlangsung, umat bisa menyanyi, paduan bisa memberi persembahan atau instrumen atau puisi. Anda bisa membuat variasi mengajak umat berdiri dan menyanyikan doksologi yang diiringi secara megah. Jadi ketika waktu itu kan biasanya nyanyian dari terakhir kan, jadi bisa langsung diubah dengan doksologi. Itu tradisi reform yang hilang ketika doksologi. Bisa banyak doksologi misalnya Pak. Dan dinyanyikan 4 piano 4 pang dengan akord yang pas. Akordnya itu harus doksologi itu gitu. Megah sekali. Tugas di glory. Semua berdiri. Ini untuk Tuhan semua. Ada kesannya. Misalnya, nah itu nggak masuk kalau kayak memudahkan TNK kan, tapi itu ketika dinyanyikan dengan elektron itu atau apa kan bisa ya, church organ, pang, misalnya. Ibadah penutup sama seperti ibadah dibuka dengan momen 3
3 rangkap panggilan beribadah forum salam. Ibadah ditutup dengan momen 3 rangkap, yaitu yang pengutusan dan berkat. Ini dioplos begitu rupa supaya menyatu dan mudah. Prinsip dasarnya adalah bahwa penutupan liturgi adalah pembukaan liturgi yang lain, yaitu liturgi kehidupan. Ya, prinsip yang tadi kan. Ini baru mau mulai ibadah kehidupan. Rumusan pengutusan dan berkat dapat divariasi, baik dengan menggunakan tradisi Kristen yang sangat kaya maupun menuliskan sendiri rumusan yang sesuai dengan tema. Tapi sebaiknya tetap terkitanya. Yang tadi kita pakai itu kan itu rumusan dari Celtic. Kiranya saya kumpul ada koleksi berkat yang saya ganti-ganti, yang sinode gak pernah saya pakai lagi. Tiap hari begitu.